Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Maha Besar. Hikmat jami'ah, nada ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa uswatina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Yang saya muliakan rekan-rekan serta kajian Jamul Jame yang saya muliakan dan saya hormati. Kembali malam ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Jamul Jawami yang membahas tentang seputaran usul fikih, dan malam ini saya mengajak kita semua untuk membahas tentang amar. Dan kalau antum semua sedikit saja teliti, sesungguhnya saya melewati satu pembahasan, yaitu tentang huruf. Ada 27 kalimat huruf yang secara detail diinventarisir oleh Ibnu Subki dan dijelaskan masing-masing arti dan pemaknaan dari 27 huruf tersebut, mulai dari izan sampai ma'a dan wawu. Sengaja saya melewatkan itu, bukan meremehkan, bukan pula bermaksud yang lain-lain, tetapi efisiensi. Saya yakin dan percaya, kecuali kita sama sekali tak pernah belajar, bahwa bab huruf itu bisa dipahami dengan tidak terlalu sukar. Oleh karenanya saya mengajak malam ini kita akan langsung membahas tentang amar, salah satu pembahasan yang sangat penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amar, ahmaro, hakikatun fil qauli al-makhsusi, majazun fil fi'li. Amaro yang terdiri dari 3 huruf hijaiyah, hamzah, mim, dan ro, adalah hakikatun fil qaul. Ketika ini diterapkan dalam pengucapan al-qaul al-maksus, dalam pengucapan tertentu, nantinya akan kita ketahui adalah ucapan yang bermakna perintah, itu majazun. Maaf, saya ulangi lagi, itu hakikatun. Jadi saya ulangi sekali lagi. Amaro ketika digunakan dalam ucapan tertentu, statement tertentu, nanti akan kita ketahui adalah statement yang mengandung iktidok, mengandung tuntutan. Itu artinya penggunaannya hakikat. Majazun fil fi'li, dan ketika dipergunakan dalam fi'lu, artinya dalam tindakan, bukan dalam ucapan, itu berarti majaz. Kata kuncinya adalah amaro. Kata kuncinya, keywordnya adalah amaro. Amaro ketika dipergunakan dalam penggunaan yang berbentuk qauli, ucapan, tentu ucapan tertentu, maka hakikat. Ketika digunakan dalam fi'lu, maka sifatnya atau pemaknaannya adalah majaz. Kita contohkan yang sering sekali diucapkan dan dijadikan contoh adalah dalam surat Toha 132. Wa'mur ahlaka bisolah. Wa'mur, perintahlah. Ucapan wa'mur ketika itu diucapkan dalam bentuk qauli, maka hakikat. Sekarang kalau fi'li seperti apa? Kita sangat mengenal sekali apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW. Khudu minni manasikakum. Ambillah dariku apa yang aku lakukan dalam manasik haji. Manasik haji kalian tirulah aku. Dalam kerangka Rasulullah melakukan berbagai fi'lu, dan itu kemudian kita tiru,
fi'lunya Rasulullah yang itu mungkin ada iktidoknya di sana, penggunaan amar dari fi'lu itu sifatnya majas. Atau solu kama ra'aitumu li usoli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Dalam perkataan solu itu hakikat. Dalam fi'lu Nabi, mulai beliau melakukan rukun pertama sampai seterusnya, itu majas. Contohnya lagi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya'murukum. Allah perintahkan kita untuk menunaikan amanah. Ketika perintah itu diucapkan secara qauli, maka amarnya bermakna hakikat, tapi ketika fi'li, maka amarnya bermakna majas. Itu adalah qaul yang pertama. Wakila lil qadri al mustaroki. Ada yang mengatakan penggunaan amar dalam fi'lu dan qauli itu sifatnya qadrul mustarok. Artinya qadrul mustarok itu bisa diartikan secara prosentase 50%, 50%. Sebab apa? Wakilah huwa mustarokun bainahuma. Ini untuk membedakan mustarokun bainahuma. Bahwa amar digunakan secara dari qauli dan fi'li, ini sifatnya mustarok bainahuma. Jadi kalau mustarok bainahuma bercampur, tidak bisa untuk dibuat prosentase tertentu. Kalau qadrul mustarok itu kan bagian 50% tangan, majas, 50% kiri, hakikat, atau sebaliknya. Nah, itu gambarannya. Ada yang mengatakan kila wa baina sya'ni wa sifati wa syai'i, bahwa amar itu dipergunakan qauli, fi'li, mustarok bersama juga dengan sya'ni, sifat, dan asyai. Karena amar sering sekali bermakna sya'ni. Seperti halnya amar bermakna sifat, ataupun amar bermakna asyai. Kita sering memaknai amar wal amru suwiji-wiji, wal amru perkara, wal amru sifatnya, seperti itu. Itulah kenapa menurut pendapat yang terakhir ini, bahwa amar bukan saja mustarok antara qaul, fi'lu, bahkan mustarok dengan sya'nu, sifat, dan asyai. Ada 5 makna yang mustarok dalam amar. Itu adalah berbagai teori tentang dilalahnya amar. Nah, sekarang apa definisi daripada amar itu sendiri? Definisi dari amar adalah wahadduhu iktidau fi'lin ghairi kafin madlulin alaihi bi ghairi kufa. Ini definisinya dibulat-bulatkan. Pengertian atau definisi daripada amar, iktidau fi'lin, tuntutan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya ghairi kafin, sifatnya itu bukan pencegahan. Jadi perintah untuk melakukan sifatnya bukan kafin, bukan mencegah. Madlulin alaihi, yang sifatnya ditunjukkan dengan statement yang selainnya kufa dan semacamnya. Kufa ini fi'il amar, artinya kufa, cegahlah. Jadi saya ulangi lagi, definisi amar adalah iktidau fi'lin, tuntutan mengerjakan suatu tindakan atau suatu pekerjaan, suatu aktivitas, ghairi kafin, tetapi bukan pencegahan. Madlulin alaihi, di mana iktidau itu atau perintah atau tuntutan untuk mengerjakan ditunjukkan oleh statement yang tidak seperti kufa. Contoh semacam kufa itu zar. Kufa itu kan
semacam zar, semacam dak yang artinya hindari. Kalau di bahasa Indonesia kan ya, jangan, kemudian tinggalkan. Nah, itu. Mari kita contohkan. Sudah maklum ya. Solu kama ra'aitumuni usolli. Solu itu perintah Nabi. Solu jelas-jelas Nabi menggunakan statement dan sabda beliau yang terambilkan dari sebuah sigot perintah, yaitu fi'il amar. Solu, sholatlah. Solu, sholatlah. Itu iktidau fi'ilnya apa sholat? Yang madlulin alaihi bighairi kufah. Yang itu diambilkan dengan statement yang bentuknya bukan seperti kufah. Kalau bentuknya seperti kufah atau seperti da atau seperti dar yang semakna dengan kufah, itu bukanlah amar yang paling kita kenal. Wadaril bayi. Jadi idza nudia ila sholati min yaumil jum'ati was'au ila zikrillahi wadarul bayi. Darul tinggalkan baik. Jual beli tinggalkan. Sebenarnya itu amar. Tetapi karena dia seperti kufah yang berimplikasi mencegah, menghindari, atau mengkesampingkan, atau meninggalkan. Oleh karenanya, sekalipun firman Allah wadarul baik itu berbentuk amar, itu bukan amar tapi nahi. Apa bedanya amar sama nahi secara konsekuensi, secara muktadoyat, secara kelanjutan? Oh jelas, bahwa kalau makmurat itu mastatoktum. Jadi idza amartukum bisyai'in fa'alu mastatoktum. Makmurat sesuatu yang diperintah secara syariat maka bisa dikerjakan dan pengerjaannya itu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi. Maka perintah zakat disesuaikan dengan kondisi terpenuhi atau belum nisab. Maka perintah haji itu tergantung dengan istitoah atau tidak istitoah dan seterusnya. Bahkan sholat saja kita mengenal ketika tak mampu berdiri itu bisa duduk seterusnya, berkurang seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika sifatnya nahi yaitu larangan, maka ya fantahau, harus dihindari. Tidak ada kompensasi tertentu yang membuat berkurang atau dispensasi atau pengurangan atau toleransi dalam manhiyat. Oleh karenanya ketika Allah berfirman la taqrabuz zina, contohnya itu jelas larangan. Zina sedikit saja atau mencuri sedikit saja atau membunuh, kalau membunuh nggak bisa lah ya, atau melukai sedikit saja, ya itu tetap terlarang. Itulah konsekuensi yang berbeda dari amar dan nahi. Oleh karenanya sekalipun Allah, kita kembali kepada contoh, menyatakan wazarul baik, zar itu adalah sigotnya amar. Tapi karena dia adalah kufa, sejenisnya kufa, maka menjauhi baik ketika sudah nidaul Jumat tidak ada toleransi sama sekali. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Subki dalam definisi amar bi ghairi kufah. Dengan demikian teman-teman, kita harus jeli bahwa amar itu yang dimaksudkan dalam usul fikih itu tidak melulu hanya bisa kita tangkap dari sekedar fi'il amar saja atau fi'il mudhari' yang bertambah dengan lam amar. Tidak seperti itu saja. Ternyata masih ada satu batasan yang mesti membedakan amar dalam usul fikih dan di luarnya, yaitu ketika penggunaan kufa dan sejenisnya. Kita kan wa'mur bil urfi, ya kan, wa'arif
anil jahilin a'rif. A'rif itu juga sama seperti halnya larangan atau da'il mungkarot, tinggalkan mungkarot itu sigotnya amar, tetapi bukan amar dalam usul fikih, itu tergolong nahi. Dan nantinya yang menjadi perintah itu bukan makmurat tapi manhiyat, seperti itu. Mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham ya diulang-ulang lagi. Ya, dalam amar tidak layu tabaru fihi ulun walasti'la. Dalam amar itu tidak ada pertimbangan antara status tinggi rendah. Amir harus lebih tinggi daripada makmur, itu tidak ada. Walasti'laun, dan juga tidak ada isti'la. Isti'la itu sesungguhnya tidak tinggi tapi seakan-akan tinggi. Sebenarnya setara. Akan tetapi karena situasi tertentu amirnya itu seakan-akan lebih tinggi daripada makmurnya. Ya contohnya antara saya dengan antum, kita berdua derajatnya sama. Tapi dalam kondisi tertentu, sekalipun kita punya derajat yang sama, kadang-kadang ada kondisi yang membuat antum yang memerintahkan saya contohnya lebih tinggi dari saya dalam situasi tertentu saja, tidak dalam situasi yang sebenarnya. Itu namanya istilah. Wakila yu'tabaroni, dan ada yang mengatakan bahwa ulu dan istilah syarat bahwa amir lebih tinggi statusnya atau tidak-tidaknya mengesankan lebih tinggi, itu merupakan syarat, artinya disyaratkan untuk bisa menjadi amar yang sah. Baik, kita lanjutkan. Wa tabarok al-Mu'tazilah wa Abu Ishaq Asy-Syairazi wa Ibnu Soba wa Sam'ani al-Uluwa. Kelompok Mu'tazilah senada dengan pendapatnya Abu Ishaq Asy-Syairazi dari Syafi'iyah, wa Ibnu Soba wa Sam'ani, As-Sam'ani yang asalnya Hanafiyah kemudian Syafi'iyah, itu ketiga-tiganya, ketiga ulama ini dan juga mayoritas Mu'tazilah mensyaratkan uluwu, mensyaratkan adanya apa? Derajat yang lebih tinggi yang dimiliki oleh amir. Artinya kalau dia tidak lebih tinggi amirnya, ya itu bukan amar tapi iltimas. Atau kalau dari bawah itu doa, permohonan, bukan perintah, bukan komando, bukan instruksi, tetapi permohonan. Atau bisa jadi interupsi, bukan instruksi. Baik. Wabnul Hajib al-Isti'la. Ibnu Hajib itu mensyaratkan isti'la. Jadi tidak harus ulu tapi isti'la. Abu Ali al-Jubai, Wabnu dan putra beliau itu irodatat bilalah di alat tolak, mensyaratkan adanya irodatut bilalah di alat tolabi, menunjukkan adanya kehendak untuk tolak. Itu syarat dari Abu Ali al-Jubai. Jadi harus ada irodatut bilalah di, secara lahdiah saja itu bisa kita ketahui bahwa itu mengandung tolak gitu. Oleh karenanya kalau tidak ada dilalah tolaknya, itu menurut Abu Ali tidak disebut amar. Kita contohkan saja, umpama wa amaro an-nabiyyu alaina. Nah, itu kan tidak ada dilalah tolaknya. Karena bentuknya adalah kalam khobar. Bentuknya adalah kalam khobar, bukan insya, bukan perintah, bukan nahi. Itu pun tidak bisa disebut sebagai amar karena harus ada dilalah tolak yang bisa dimengerti dari lafaz. Dan ini tidak disetujui oleh Ibnu Subki. Yang bisa kita mengerti dari pernyataan Ibnu Subki selanjutnya, wa tolabu,
badiyun. Tolak itu kan badihi. Badi itu apa? Sesuatu yang mudah dimengerti. Nggak perlu untuk mencerna secara mendalam, nggak perlu pengetahuan yang tinggi dan unggul agar mengetahui itu ada tolaknya. Gitu. Kadang-kadang nggak perlu dengan memakai sigot yang menunjukkan tolak, bisa jadi dengan nada tinggi saja itu sudah menjadikan tolak. Kita kan sering seperti itu. Bahasa dan kosakata yang dipakai itu tidak mengandung perintah. Akan tetapi dengan nada yang tinggi sudah menjadi perintah. Makan. Itu kan sudah menunjukkan untuk mendesak perintah. Padahal tidak ada lahnya. Kalau di Indonesia kan ada lahnya. Makanlah itu kan tunjukkan tolak. Itu kadang-kadang tidak perlu ada segot tolak. Yang bilalahnya itu bisa kita mengerti dari lafaz. Bahkan situasi, korina, atau apapun bisa membuat kita mengerti bahwa statement tertentu mengandung tolak. Oleh karenanya tolak disebutkan oleh Ibnu Subki sifatnya badii, mudah dimengerti. Baik, ini antum dengarkan yang sering sekali menjadi diskursus yang enggak berkesudahan antara Mu'tazilah dan non-Mu'tazilah, yang mungkin di antara kita. Wal amru ghairul iradah. Perintah itu bukanlah kehendak. Artinya apa? Kalau kita kembangkan terutama dalam usuluddin, ini menjadi persoalan yang sangat melebar dan berdampak besar. Kita jangan kembangkan dulu ke usuluddin ya. Kita perkecil dulu dan persempit dulu persoalannya di antara kita dulu lah. Antara sesama manusia. Wal amru ghairul iradah. Perintah dari seseorang itu bukanlah kehendak dari orang tersebut. Khilafan lil Mu'tazilah. Berbeda dengan pendapat yang dipahami dan dipegangi oleh Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah amar sama dengan iradah. Kalau saya memerintahkan kepada Dinda Ismail contohnya. Dinda Ismail, makanlah. Makan. Atau minumlah. Stop, minumlah. Itu berarti saya berkehendak, berkeinginan agar Dinda Ismail makan dan minum. Sesuai perintah saya. Oke, itu manusiawi ya. Nah, secara teori usul fikih, non-Mu'tazilah termasuk ahli sunnah meyakini bahwa perintah itu belum tentu kehendak. Contohnya saya cuma ngetes Dinda Ismail saja. Sebenarnya saya nggak berkehendak kalau Dinda Ismail itu makan atau minum. Nah, tetapi kalau Mu'tazilah tidak. Ketika saya mengatakan makanlah atau minumlah kepada Dinda Ismail, itu memang kehendak saya agar Dinda Ismail makan dan minum sesuai dengan perintah saya. Karena perintah saya adalah tentu otomatis kehendak saya. Ini kalau kita kembangkan dalam kaitan antara Allah Sang Khalik dengan makhluk menjadi perbedaan yang sangat besar dalam usuluddin. Kita contohkan. Dalam praktek yang sudah kita ketahui bersama hasilnya seperti apa. Allah memerintah beriman dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia adalah melakukan perintah Allah sekaligus dia sesuai dengan kehendak Allah. Nah, gitu. Berbeda dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu termasuk daripada objek perintah Allah. Tapi ternyata Allah mempunyai perintah agar Abu Lahab beriman, nyatanya dia tidak beriman. Artinya, nah ini yang kita tidak setuju terhadap pandangan Mu'tazilah. Ternyata Abu Lahab itu tidak sesuai dengan iradahnya Allah. Ketidakimanan Abu Lahab tidak sesuai dengan perintah Allah, sekaligus tidak sesuai dengan iradah Allah. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah,
klaimnya kita Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa? Berarti Abu Lahab itu diperintahkan oleh Allah, hanya saja Allah tidak berkehendak dia beriman. Artinya dia tidak beriman sesuai dengan iradah Allah, sekalipun dia tidak melakukan perintah Allah. Paham apa enggak? Jadi ada orang diperintahkan, ternyata iradahnya Allah tidak menghendaki orang tersebut melakukan perintah Allah. Gitu. Rumit kan? Rumit. Jadi kita contohkan Abu Bakar, orang yang melakukan perintah Allah dan kehendak Allah demikian. Abu Lahab dan Abu Jahal diperintahkan Allah, tapi Allah berkehendak bahwa Abu Lahab dan Abu Jahal keduanya diirodahkan Allah tidak melakukan perintah Allah. Kalau menurut Mu'tazilah, Abu Lahab dan Abu Jahal keduanya diperintahkan Allah dan keduanya tidak, alias irodahnya Allah itu menghendaki beriman, tapi kenyataannya mereka tidak beriman. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, mas'alatun al-qailuna bin nafsi. Ini ya. Ada amar yang sifatnya nafsi. Ya. Ada amar yang sifatnya bukan nafsi. Maksudnya bukan nafsi itu adalah qauli. Jadi begini ya, memang ini menjadi tidak mudah secara cepat kita pahami. Karena lagi-lagi ini kaitannya erat dengan usuluddin. Bahwa seperti saya contohnya, ketika saya mengucapkan, itu kan ungkapan daripada nafsiyah saya, bukan hanya sekedar ucapan saya. Ketika saya memerintahkan terucap oleh lisan saya cara qauli, itu kan cara nafsi, itu kemudian juga ada perintah itu berangkat dari nafsi saya. Nah ini kalau dikembangkan cara syariat menjadi lebih kompleks karena kaitannya adalah dengan sifat Allah. Sekarang untuk golongan internal kita yang meyakini adanya kalam nafsi. Ingat kan dulu kan kalam nafsi itu kita yakini ada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini nggak berlaku untuk Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah kalam nafsi tidak ada, ya. Kalam qadim juga nggak ada bagi mereka. Ini untuk yang terbatas kita. Bagi yang mengatakan bahwa kalam nafsi itu ada, maka ada sebuah diskursus yang kemudian membuat perbedaan pendapat. Apakah ikhtalafu halil amri sighotun tahusuhu? Apakah kalam nafsi itu, ya tentu kan belum terungkap sebenarnya ya, belum tertakalumkan. Itu punya sigo tertentu, artinya ada bentuk tertentu, ini amar, ini nahi, ini khobar, ini insya, atau tidak. Wa nahyu anisyaikhi. Bahkan seorang Abul Hasan Al-Asy'ari yang dirumuskan dengan sebutan Asy-Syaikh dalam Jam'ul Jawami, beliau mengatakan an-nafyu tidak ada. Jadi sesungguhnya kalau dalam wilayah kalam nafsi itu tidak ada sigot-sigot tertentu yang itu menunjukkan amar. Itu tidak ada. Yang menunjukkan yang lain pun jadinya tidak ada. Nah itu seperti itu. Itu pendapat yang pertama. Fakila lil waqfi. Nah ini pendapat yang paling enak ya, kita waktu aja. Wakila lil istiraq, dan ada yang mengatakan istiraq, ya ada, tapi sifatnya mustaraq. Wal khilaf fi sighati if'al.
dan perlu diketahui bahwa ini berlaku dalam sigot tertentu, yaitu if'al, artinya secara sigot if'al, yaitu fi'il amar, itu kan secara dilalah dia ini sudah menunjukkan akan sebuah perintah. Nah, itu khilaf. Apakah kalam nafsi itu ada yang sifatnya punya sigot khusus atau tidak? Baik, kita akan perinci beberapa contoh konkret. Ya, baik. Ternyata sigot if'al yang itu adalah amar. Itu setidaknya Ibnu Subki mencatat 26 makna. Berapa? 26 makna. Jadi, antum dari 26 itu saja tentu paham ya kan, apalagi disuruh 26. Yang tadinya huruf ada 27 huruf. 27 huruf itu masing-masing huruf itu punya makna yang rata-rata lebih dari satu. Antum hitung sendiri. Ternyata menjadi ulama itu sulit ya. Ternyata untuk mengerti apa kehendak Allah itu sangat-sangat sulit. 26 makna daripada amar. Satu, ijab. Kita udah tahu ijab, aqim sholat. An-nadbu, apa? Nadeb. Nadeb itu sunnah. Ya, contohnya saja dalam ini khilaf tapi ya. Dalam ayat Al-Qur'an yang paling panjang tentang perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman falyaktub katibun bainakum bil adl. Falyaktub, menulis secara jelas, ditulis utang piutang, itu kan sunnah. Mayoritas ulama mengatakan sunnah. Buktinya antum kalau utang nulis enggak kan? Kalau itu wajib kan dosa semua ya kan. Fal yaktub itu perintah Allah. Fal yaktub bainakum katibun bil adl. Ternyata mayoritas mengatakan nulis itu sunnah. Itu artinya fi'il amar, sebuah perintah, ternyata tidak bermakna wajib, tapi bermakna sunnah. Ada juga yang takdib. Takdib itu artinya mendidik. Jadi tidak ada kewajiban tertentu. Ya, larangan atau perintah Allah ternyata sifatnya adalah takdir saja. Tidak ada makna untuk mewajibkan atau mensunahkan. Sehingga konsekuensi pahala dan dosanya menjadi khilaf di antara para ulama. Yang sering dicontohkan adalah walatang saul fadla bainakum, ini dalam ayat talak ya. Dalam ayat talak, kalau orang itu mencerai, kemudian dia belum wati, belum jima dengan orang yang dia cerai itu, padahal sudah nikah kemudian dicerai. Kemudian tapi sudah melafatkan sebuah soda atau mas kawin, itu kan bayar separuh, ya kan? Kemudian bayar separuh kecuali ila ayakuna au yaqbaladi, dia di uqdatun nikah. Kemudian apa? Wa antahu aqrabul taqwa. Tapi kan kelanjutannya wala tangsaul fadla bainakum. Lah itu tangsaul fadla itu sifatnya takdir. Kemudian irsyad. Irsyad itu memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Wa ashidu idza tabayatum. Wa ashidu idza tabayatum. Antum kalau jual beli ada saksi atau enggak? Rata-rata enggak ada kan? Ternyata perintah dalam Al-Quran, wa ashidu idza tabayatum. Kalau kalian melakukan jual beli, Allah perintahkan untuk ada saksi. Perintah Allah ini maknanya adalah irsyad. Kemudian al-iznu, izin, ya kan? Yang sifatnya izin. Kita sering ngomong kalau ada tamu, masuklah, masuklah. Itu kan izin, itu kan bukan perintah. Masa tamu diperintah-perintah? Kan nggak pantas, nggak sopan kan? Masuklah, masuklah. Kan kita ngomongnya bukan silahkan masuk kan gitu. Masuklah, masuklah.
Itu namanya izin. Ibahah, kulu minat thayyibat, kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibat. Itu ibahah. Itu bukan untuk sifatnya, oh kalau gitu aku diperintah. Orang nggak diperintah makan aja makan, ya kan? Apalagi diperintah. Nah, itu ibahah. Kemudian apa? Iradatul imtisal. Iradatul imtisal. Kemudian apa? Imtinan. Kemudian apa? Ikram. Seterusnya. Tarik ke bawah, Dinda. Ya. Kemudian ada lagi ihtikor. Dinda, naikkan ke atas. Ihtikor itu apa? Ya, sifatnya menghina atau meremehkan. Yang sering kita buat contoh adalah dialog antara Musa dengan Saharatu Fir'aun. Dinda, naikkan ke atas, Dinda. Al-qau ma'amtumulkun. Itu kan al-qau. Ya sudah, kamu lempar saja tongkat-tongkatmu. Kamu lempar saja ular-ularmu. Nah itu kan sifatnya apa? Ihtikor. Kemudian ada yang tasfir. Tasfir itu menghinakan tapi dengan merubah wujud. Dulu orang yang melanggar hari-hari Sabat oleh Allah dijadikan sebagai kera yang hina. Kunu, kirodatan, khosiin, kunu. Gitu kan. Kemudian ada takwin. Takwin itu menjadikan. Ya, yang terkenal ya di akhir surat Yasin yang kita baca. Kun fayakun. Ada takjis. Takjis di awal-awal surat Al-Baqarah. Faktu bisuratim mim misli. Itu kan takjis, melemahkan. Ya udah datangkan saja satu surat seperti satu ayat, satu surat dalam Al-Quran kalau kalian bisa. Itu bukan berarti Allah itu memerintahkan untuk bikin surat seperti halnya surat Al-Quran. Bukan. Oh ini amar ini. Oh enggak. Remeh betul setiap amar itu pasti wujud, ngadep, dan selalu perintah Allah. Ya kan? Ternyata apa? Ternyata ada Allah bentuknya, kalimat yang Allah pilih itu adalah amar. Tetapi maknanya takjis, melemahkan. Menunjukkan kelemahan orang-orang yang dikehendaki Allah. Faktu bisurati misli. Faktu datangkan. Kalau bisa datangkan satu saja. Kemudian taswiyah. Taswiyah itu yang mau dilakukan apa enggak dilakukan sama saja. Isbiru aula tasbiru sawaun alaikum. Isbiru, kalian mau sabar, aula tasbiru, kalian tak sabar sama saja. Itu kan Allah perintahkan, sabarlah kalian. Ayo sabar saja kalian. Ayo tidak sabar, nah, gitu. Jadi sabar mau tak sabar hasilnya sama. Gitu. Itu padahal bentuknya amar, tapi maknanya taswiyah. Doa, kalau doa ya banyak sekali. Robbana atina fid dunya. Atina itu perintah. Tapi maknanya adalah permohonan. Ada yang tamani. Tamani itu adalah keinginan yang sia-sia, tidak mungkin akan terjadi. Andailah malam, teranglah wahai engkau malam, gitu kan. Injali, teranglah engkau malam. Malam kan nggak mungkin terang, itu padahal perintah bentuknya. Itu kadang-kadang dalam syair-syair, ya. Kemudian apa lagi? Ihtikar udah. Ihtikar, meremehkan. Oh, tadi sudah saya baca, berarti tadi kelewatan ya. Kemudian in'am. In'am itu memberikan, sebelumnya apa? Khobar. Khobar itu dia perintah, tetapi sifatnya memberikan kabar. Jadi kalamnya itu secara segot dia insya, tapi maknanya adalah khobariyah. Faliyat haku koli lawal yakku kasiro. Oh mereka itu hanya menangis sedikit, tertawa. Itu bukan perintah, bukan pula menunjukkan suatu penekanan iktidaul fi'li. Padahal jelas-jelas amar, tapi tujuannya adalah khobar. Kemudian in'am. In'am itu menunjukkan nikmat-nikmat Allah. Kulu washrobu mir rizkillahi wala ta'sau fil ardi
mufsidin. Kemudian ada yang maknanya tafwid. Tafwid itu menunjukkan penyerahan. Faqdi ma anta qadir. Ya udah putuskanlah. Faqdi, putuskanlah. Kan Anda qadir. Tetapi itu kan bukan perintah, tapi menyerahkan wewenang agar memutuskan. Dan seterusnya atau takjub, takzib, kemudian musyawarah, iktibar. Itu yang terakhir adalah iktibar. 26 makna sekitar itu yang disampaikan oleh Ibnu Subki, ya. Kalau musyawarah, fangdur maza taro, fangdur, pikirkan apa yang engkau bisa sampaikan. Pikirkan, fangdur itu kan perintah, tapi maknanya adalah apa? Musyawarah. Dan terakhir itibar, umduru idza samari idza asmar. Ini surat apa ini? Surat An'am, ya. Lihatlah ketika buah itu berbuah. Nah, itu kan sifatnya bukan perintah yang iktidha, tapi maknanya adalah iktibar. Baik, rekan-rekan yang saya muliakan, itu saja malam ini. Besok akan kita lanjutkan seperti apa makna daripada amar dari deretan puluhan makna amar, makna fi'il amar, makna yang secara sigot itu mengandung iktidha. Apakah itu wajib, apakah najib? Padahal banyak sekali makna-makna yang dimungkinkan bisa kita pahami dari sana. Akan kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Kurang dan khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.